Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pecinta Barokah Farm Kediri. Pada siang hari ini cukup cerah suasananya, dan tentunya para peternak biar masih tetap semangat dalam beternak. Bagi para pecinta Barokah Farm Kediri yang belum like, belum subscribe channel ini, silakan lakukan sekarang juga untuk kemajuan kita semua. Oke, langsung saja. Hari ini saya sangat bahagia ditemani oleh narasumber yang cantik-cantik. Ada Bu Fitri, ada Bu Irma. Tentunya kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, nanti ada apa dari Bu Fitri dan Bu Irma, kita simak keterangan dari beliau berdua. Tentunya tetap di channel kebanggaan semua adalah Barokah Farm Kediri. Oke, selamat siang Bu Fitri, Bu Irma. Selamat siang Pak Dokter. Saya Dr. Tovan Bu ya. Terima kasih. Ini teman-teman pasti penasaran. Ini ada ibu-ibu cantik di kandang ngapain kan gitu Bu. Ini kan kandang itu biasanya kan identik dengan kotor, bau. Jadi banyak yang masih beranggapan seperti itu. Nah, oke, langsung saja. Monggo Bu Fitri memberikan keterangan atau apapun juga yang berkaitan dengan peternakan maupun dari timnya Bu Fitri. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Menarik banget ini. Saya sudah sampai ke Kediri, dari Jakarta keliling masuk ke Kediri dan berkolaborasi dengan Barokah Farm ya, dengan Pak Dokter Tovan. Nah, untuk domba ini sangat menarik karena saya juga pencinta domba, Dokter. Ya. Domba itu buat saya ekosistemnya adalah tidak ada yang terbuang. Jadi mulai dari hulu ke hilir kita mencoba ya mengamati mengenai domba tersebut. Nah, untuk itu Pandu Amal sendiri hadir sebagai off-taker daripada domba yang ada gitu, terutama dengan Barokah Farm sendiri. Nah, karena kami melihat potensi untuk di Barokah Farm sendiri, ketersediaan daripada bibit untuk petening dan juga untuk penggemukannya, breeding juga itu sangat tersedia dan luar biasa gitu, luar biasa begitu kami berkunjung ya di kandangnya Dr. Tovan, ternyata ada 22 hektar lahan untuk peternak ke depan nanti untuk pengembangan. Nah, kenapa Pandu Amal sendiri tertarik bekerja sama dengan Barokah Farm? Karena jangka panjangnya, jadi butuh kita kerjasama untuk jangka panjang untuk pengembangan yang dari hulu ke hilir. Nah, yang seperti saya bilang tadi Dok, bahwa tidak ada yang terbuang itu. Jadi kulit daripada domba sendiri kami sudah mempunyai mustahik binaan yang membuat tas dari kulit domba. Berarti selama ini, mohon maaf saya potong ya. Selama ini yang kulit-kulit kalau di sini biasanya nggak laku ya, dibuang maupun kadang kalaupun dijual harganya sangat murah. Berarti mungkin kalau kerjasama dengan Pandu Amal ini nggak ada yang sia-sia Bu ya. Nggak ada. Bisa diproses menjadikan produk unggulan, kira-kira seperti itu ya? Seperti itu. Jadi kulit itu jangan dibuang. Kami akan hadirkan untuk pada mustahik ini binaan ya. Banyak tenaga kerja yang kemarin pandemi itu kehilangan pekerjaan. Jadi kami kumpulkan untuk memberikan suatu training ya. Itu ada contohnya ya, contoh tas yang kami buat itu, dan itu pasarnya sampai ke UK. Oh iya, luar biasa ya. Nah, seperti itu. Nah, ke depan juga mungkin UMKM binaan kami itu adalah batik. Batik itu tidak kalah. Jadi bentuknya itu adalah seperti di ekoprint itu, jadi daun dan domba. Nah, seperti itu Dokter. Jadi tidak ada yang terbuang untuk domba ini. Nah, yang tadi Pandu Amal itu akan hadir sebagai off-taker. Jika domba itu udah dari penggemukan atau pembibitan itu
terjadi apa namanya pelonjakan ya, misalnya udah banyak nih, ini mau diapain gitu. Nah, kami ada solusinya dok untuk pengalengan. Oke, berarti Ya. sampai hulu hilirnya ya, sampai proses daging kaleng ya. Daging kaleng. Nah, Iya. daging kaleng ini tujuan kami juga untuk bantuan bencana alam, untuk program pemerintah ya, program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat juga, dan juga untuk program stunting ya, mengatasi gizi buruk. Seperti itu dok kira-kira Pandu Amal. Oke, Bu, ini kita bertanya. Jadi kan biasanya ya permasalahan yang muncul di peternak itu kan ragu untuk memulai ternak karena tidak tahu pasarnya, atau bisanya ternak tapi tidak bisa jualan. Nah, kira-kira ini dari Pandu Amal adakah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Seperti apa? Atau mungkin Pandu Amal biasanya ada kebutuhan setiap tahun sekian ekor, dan nanti mungkin bisa kita bantu nih untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kira-kira seperti apa, Bu Fitri? Ya. Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali, dokter, yang dari tadi memang kami tunggu-tunggu pertanyaannya itu. Nah, Pandu Amal hadir untuk off taker membeli kembali karena Pandu Amal kebutuhannya itu dalam 1 tahun sebenarnya menurut data kami adalah 30.000 ya, 30.000 sampai 60.000 bahkan. Saya cut dulu, pemirsa denger ya, 30.000 sampai 60.000 per tahun. Per tahun. Nah, per tahun. Jadi peternak yang masih ragu beternak ya kan? Yang masih ragu beternak, yang bingung pemasarannya, ini ada solusi yang nyata di sebelah saya. Iya. 30.000 sampai 60.000 per tahun, ya kan? Jadi kalau hanya pelihara 1-2 ekor terus pusing masalah pemasaran, jangan ragu untuk jangan ragu ya. Iya. Nanti teknisnya seperti apa, gampang lah, nanti kita bahas di nextnya. Iya. Yang jelas kebutuhan nyata 30 sampai 60.000 per tahun dari Bu Fitri dari tim Pandu Amal. Nanti bagi rekan-rekan yang ingin join gabung mungkin bisa merapat ke Barokah Farm. Kita sudah kolaborasi dengan dari PT Pandu Amal ya. Iya. Monggo Bu, lanjut ya. Ini saya saking semangatnya untuk memberi kabar baik ini ya. Nah, tentu pertanyaannya kok begitu banyak? Iya. 30.000 sampai 60.000 itu hanya pasar dalam negeri, belum ekspor. Oh, gitu ya? Iya, belum ekspor ya. Ini karena terkait dengan PMK dan lain sebagainya. Tapi insya Allah ke depan negara pasti akan mengekspor kembali karena kebutuhan untuk luar negeri. Nah, tetapi jangan kita dulu seenaknya mau ekspor keluar dok, sementara kebutuhan dalam negeri belum. Betul, Kenapa dok? Pandu Amal sendiri itu mendatangkan devisa negara untuk hewan kurban. Oh gitu. Iya. Jadi caranya gimana? Ini kan saya juga belum tahu. Mungkin pemirsa juga belum tahu ini caranya gimana ini ceritanya. Kok kambing domba kok bisa mendatangkan devisa, ini gimana? Ya, menarik ini. Caranya ini kami mengumpulkan jemaah-jemaah yang ada di luar negeri ya, di beberapa negara khususnya, untuk mengumpulkan dana hewan kurban. Oh gitu ya. Dana hewan kurban tentunya dari nilai fluktuasi dolar, terus dengan rupiah kan itu kan jauh ya. Jadi yang dari luar itu lebih memilih berkurban di Indonesia dibanding negara sendiri. Tetapi dokter jangan senang dulu, harus yang benar-benar amanah gitu dan terpercaya gitu kan. Nah, dari situ Pandu Amal lah yang ingin mengedukasi kepada teman-teman yang sudah bergabung di Barokah Farm bahwa jangan ragu untuk pembibitan. Karena kalau tidak ada pembibitan dok, kita akan punah. Habis, betul sekali ya. Ya, dan target kita pasti tidak akan tercapai. Iya. Oke. Ya, jadi yang poin yang bisa saya peroleh ya Bu ya, jadi dari obrolan ini adalah satu, masalah ternak ya. Jangan khawatir mengenai peluang pasar, jangan khawatir mengenai pemasaran, insya Allah ada solusinya. Nah, yang penting adalah kita harus tetap semangat breeding, karena kalau
kita tidak mau breeding, tidak mau memperbanyak jumlah populasi, lama-kelamaan juga akan punah. Ya. Yang kedua, ada solusi menarik dari Pandu Amal, yang mana dengan kita beternak dengan kualitas bagus, dari beliau-beliau berdua ini bisa menarik dana orang-orang kita yang di luar negeri yang ingin berkorban, dana kita tarik untuk berkorban di dalam negeri. Saya kemarin ada bisikan juga, rencananya yang masalah dam itu juga bisa ditarik di sini, nah itu luar biasa. Jadi kita beternak sekaligus membantu negara untuk menambah devisa. Devisa negara. Nah, yang ketiga, solusi yang ditawarkan adalah seandainya nanti kita sudah berlimpah atau ingin meningkatkan nilai jual, sudah ada produk daging kaleng yang mana itu nanti untuk distribusi mungkin hewan korban atau mau kita jualan daging kaleng tentunya akan lebih mudah dalam hal penyalurannya. Ya. Untuk harga jualnya tentunya juga akan lebih bagus. Iya. Ya, kira-kira seperti itu Bu Fitri Iya, ya. seperti itu. Iya. Oke, ini karena sebenarnya masih sangat banyak yang ingin saya tanyakan, tetapi durasi juga harus kita sesuaikan, Ibu. Ya. Satu kata aja dari Bu Fitri atau Birmas, terserah. Satu kata atau pesan untuk peternak di Indonesia, khususnya yang menonton channel Barokah Farm Kediri. Silakan. Ya. Silakan Oke. Bu Irma. Silakan Bu Irma. Oke. Ya. Satu kata buat dari kami untuk Pandu Amal, untuk semua para peternak domba, jangan pernah khawatir. Mari kita bangun sama-sama peternakan domba Indonesia, kita maju bersama dan agar domba-domba Indonesia tidak sampai punah dan anak cucu kita tetap dapat memakan daging domba dengan segar. Amin. Amin. Terima kasih Ya. Bu Fitri. Ya, terima kasih untuk para peternak-peternak terutama yang sudah bergabung dengan Barokah Farm, jangan ragu untuk pembibitan dan juga penggemukan. Nah, kami ini hadir bersama Barokah untuk menjawab kebutuhan daripada peserta-peserta dan binaan daripada Barokah Farm. Terima kasih. Oke. Terima kasih, ini diskusi yang menarik. Bu Fitri, Bu Irma, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya, atas tema yang luar biasa. Semoga konten ini bisa ditonton berjuta-juta peternak di Indonesia yang nantinya akan bermanfaat untuk kita pribadi dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih, saya akhiri. Bagi penonton, terima kasih sekali atas atensi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Saya Dr. Van dari Barokah Farm Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jempol.